Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Qala Rasulullah SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah SAW, inna Allah ta'ala idza anzala ahata minas sama ila ahli al-ard syurifat an umaril masajid. Sallallahu alaihi wa sallam. Yang jamaah dimata Allah SWT, belakangan ini beberapa hari yang lewatnya, 2 hari 3 hari yang lewat, negeri kita tercinta ini marak dilanda musibah bencana. Pertanyaannya supaya bencana musibah ini bagi yang tidak bersabar, dan kemudian bagaimana trauma kita bisa, dan kemudian Allah SWT dan kita kesabaran kehilangan orang ini, maka perlu kita kaji dan hal yang mencegah bencana musibah malapetaka itu apa kita buat di rumah, apa kita buat di diri kita. Seperti yang diajarkan oleh ulama kita, pertama kita menghidupkan amalan sunnah di dalam rumah kita selama 24 jam sehari-hari, ya. Yang pertama menghidupkan amalan sunnah di rumah kita selama 24 jam sehari-hari. Apa amalan sunnah tersebut? Ada yang dalam rumah itu dakwah ila Allah, ya. Ada di rumah tersebut dakwah ila Allah. Masing-masing nasihat menasihati, mengingatkan untuk sholat berjamaah di masjid, untuk bertahajud, untuk mengaji baca Al-Quran minimal 1 juz 1 hari, untuk melaksanakan zikir pagi petang, untuk mengaji mendalami agama, habis itu mengamalkan, saling mengajak mengamalkan secara sempurna, kemudian mencegah kemaksiatan sekitar kita, mengajak kepada kebaikan, hingga kita bahas kemarin. Ini amalan yang mesti hidupkan. Yang pertama, hidup dakwah ila Allah. Yang kedua, hidup belajar mengajarkan agama di rumah, taklim wa ta'lum dalam rumah. Yang ketiga, pertama tadi hidup dakwah ila Allah. Ya Ustaz, arahkan yang huruf Ustaz. Yang antuk-antuk itu arahkan. Huruf. Coba zikri, baris. Enggak, belakang tu siapa tu zikri? Depan belakang siapa zikri? Tuh, ajak terus. Ajak terus belakang zikri itu kasihkan ketiga terus dari 3 orang aja. Ayo, 4 orang lah terus. 5 orang terus, 5 orang ganjil. Ajak cek ke asrama, ketuk pintunya. Yang belum sholat suruh sholat, yang sakit suruh nanti ambil obat, dan doakan disembuhkan ya Allah, sembuhkan sakit adikku ya Allah, kalau adiknya ya Allah sembuhkanlah sakit abangku ya Allah, kalau abang ya Allah sembuhkanlah sakit kawanku kalau kawan. Nah, ya, ini amalan taklim dan UMM, usaha makmurkan masjid. Ini juga adalah amalan kalau kita buat di masjid-masjid kita, ya, di kampung kita. Ini membuat masjid dan kampung kita tidak terkena musibah bencana. Ini kekuatannya. Ini kan taklim wa ta'lum, belajar mengajarkan agama. Di masjid juga begitu, buat taklim wa ta'lum, belajar mengajarkan agama seperti yang kita buat subuh ini gitu. Ada sebagian baca di sini di masjid, sebagian bergerak 2 orang 3 orang untuk menutup pintu-pintu masyarakat yang belum berjamaah ke masjid. Ayo Pak, masjid Pak, kita udah siap selesai sholat, sempatlah ke masjid berjamaah, kita lagi hidup belum belajar mengajarkan agama di sana. Mari kita dengarkan sama-sama Pak
biar nanti kita mudah mengamalkan agama dan menyelesaikan masalah ini dengan menyempurnakan amal soleh. Ajak seperti itu. La ilaha illallah. Agar apa? Agar tidak datang bencana musibah malapetaka kepada kita lagi, ya, agar terjauh terhindar. Kemudian yang ketiga, di rumah kita hidupkan zikir wal ibadah. Di rumah hidupkan zikir wal ibadah. Di rumah itu penuh dengan zikir, penuh dengan bacaan Al-Quran. Hidupkan dalam rumah itu ngaji-ngaji Al-Quran, selawat-selawatan, ya. Dan ibadah, niatkan makan itu ibadah, masak nasi itu ibadah, membantu menolong orang tua ibadah, belajar mengaji agama itu ibadah, ya. Kemudian zikir senantiasa, membaca Quran zikir, ya. Mengingatkan orang untuk taat zikir. Jangan digaruk-garuk lembaga orang, nanti makin tidur dia, bangunkan. Ya, bergerak Bang Aliyah yang tidur-tidur itu bangunkan, nanti nggak dapat ilmunya. Ini bahkan diujian kan nih, waktu dekat nih, udah nggak nulis. Bangunkan, ya. Itu bangunkan itu. Nanti orang tidur kita aja sedang bisu. Diri, suruh diri. Kau, suruh diri, yang tidur suruh diri, bangunkan. Ya. Apa yang ketiga, zikir wal ibadah, ya. Zikir ibadah hidup di rumah. Demikian juga masjid. Apa zikir wal ibadah di masjid? 5 waktu berjamaah hidupkan di masjid. Berjamaah kita 5 waktu di masjid itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu yang kewajiban. Kemudian berzikir, membaca Quran, mengaji, ya. Membuat halaqah Quran, mengajarkan orang lain Al-Quran dan memahaminya. Rasul menyatakan siapa yang membaca Quran, kemudian memahaminya, kemudian mendakwahkannya, mengajarkannya, menyebarkannya, maka Allah beri pangkat kenabian kepada kedua pundak. Itu bangunkan tuh, suruh berdiri nggak berdiri. Leo, berdiri, bangun tuh, berdiri tuh. Yang belakang pun tuh. Yang belakang tuh, sorban hijau, berdiri. Suruh diri adik-adik. Bergerak tuh, yang antuk tuh, dari. Bergerak, suruh yang tidur adik-adik itu bangun. Yang keempat adalah khidmat dan pelayanan. Ya, di rumah hidupkan khidmat. Istri melayani suami. Kemudian suami bertanggung jawab kepada anak istri mencari nafkah untuk bagaimana supaya kelangsungan hidup makin kuat ibadah. Nilai niat untuk mencari nafkah itu ibadah supaya nanti mudah sehat badan, mudah beribadah kepada Allah, mudah 5 waktu berjamaah, mudah tahajud. Nah, ini dia khidmat dan pelayanan atau pelayan kepada ahli keluarga. Orang anak-anak juga begitu. Abang-abangnya berkhidmat melayani adik-adiknya, kemudian mengkhidmat kedua orang tuanya. La ilaha illallah. Kemudian jamaah ta'ala, apa program yang dibuatkan di rumah tersebut supaya rumah tidak terkena musibah? Yang pertama ada musyawarah harian di rumah. Ada musyawarah harian mengenai apa yang dibuat hari ini. Program apa, siapa yang mau kita dakwahi, dari berapa orang sudah dakwah hari ini. Adik udah sholat berjamaah di masjid tadi belum? Abang udah tadi di sekolah ngajak kawan-kawannya untuk berjamaah belum di masjid? Ada nasihati kawannya yang nggak mau masuk sekolah. Nah, itu dibahas dalam musyawarah harian di rumah. Yang kedua, tentukan waktu untuk majelis taklim pada amal di rumah. Buat majelis taklim pada amal di rumah. Catat nih banat, aulat semua. Biar nanti kalian pulang ke rumah tuh nggak kena bencana, nggak kena musibah. Begitu di masjid ada musyawarah buat majelis. Ya kemarin itu hidupkan 5 bencana musibah malapetaka. Ini daerah kita daerah rawan banjir bandang juga nih. Dulu sebelum 5 tahun yang lalu, ya. Terus coba. Ya. Maka kasih obat. Kasih obat ada obat. Minta sama Om. Ya. Majlis taklim buat di rumah, majlis ilmu buat di rumah. Kemudian yang ketiga, perhatikan waktu untuk persiapan sholat fardu. Masing-masing fardu untuk persiapan sholat fardu. Kalau misalnya udah mau masuk sholat fardu 15 menit lagi, kedua orang tua ingatkan anaknya ke masjid berjamaah semua, jangan ada yang di rumah. Demikian ke masjid.
Demikian juga suami dari jauh. Anak-anak kita bagaimana? Bahkan sudah berangkat ke masjid belum? Abang lagi luar kota nih. Anak-anak kita ingatkan, bangunkan subuhnya berjamaah, ingatkan zuhurnya berjamaah. Ingatkan semua untuk sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Perhatikan waktu untuk persiapan sholat fardu berjamaah. Itu mana seperti ini ya. Lagi nggak ada orang. Bicaranya begitu ada tamu, ada kawan datang, dakwah ilal Allah. Lagi di asrama sendiri, lagi ada jangan bolos ya. Kita ngaji orang bersama lah. Kemudian gaya hidupnya full sunnah. Yang kelihatan malam untuk tahajud, tadi kita tahajud di rumah pun begitu ya. Kan tahajud tahu nanti kita setelah tahajud ya di masjid, nggak diantar ayahnya ke masjid. Kalau misalnya kecil-kecil, yang udah besar berangkat terus, jangan yang besar-besar udah kelas 3 SMP, kelas 4 aliyah, kelas 5 aliyah, kelas 6 aliyah, takut waktu sholat subuh karena gelap kali ya, ini jadi nggak jadi laki-laki nanti, jadi kaliku ya. Harus berani ke masjid berjamaah ya. Kita nggak berani Bu ya, tanya kenapa nggak masjid, nggak berani ya. Nggak usah aja laki-laki kalau gitu ya. Usahakan bangun malam untuk sholat tahajud. Yang keenam, jaga sholat sunnah seperti sholat isra. Jaga sholat sunnah, sholat isra, sholat suruh, sholat duha dijaga. Kemudian sholat awabin ya, sholat awabin, sholat ba'da maghrib, kemudian sholat qobliyah dan sholat ba'diyah dijaga tuh. Jangan main-main yang diajarkan itu, karena itu bisa menghindarkan bencana musibah malapetaka tuh. Kalau kita jaga sholat sunnah qobliyah ba'diyah, datangkan nikmat, datangkan rezeki. La ilaha illallah. Jangan main-main, ini main-main begitu Allah akbar langsung sujud, langsung salam ya. Nggak pakai rakaat pun. Ini main-main namanya, mengundang muka Allah, sungguh-sungguh sholat. Yang ketujuh, waktu untuk berkhidmat. Nah, dibagi waktu untuk berkhidmat. Ada suami berkhidmatnya untuk keluarga dengan bekerja, yang mengajar, berkantor, berkebun, bersawah, berladang, berdagang, bisnis. Buat waktunya ya. Ada waktu khidmat. Kalau istri di rumah mencuci piring, mencuci pakaian, memasak ya. Kemudian melayani anak-anak dan melayani suami. Dibagi waktunya. Yang mencuci aja dari pagi sampai tengah malam nggak bertidur. Jangan ya. Marahlah suami. Adapun suami nanti akhir kerja aja nggak pulang-pulang ke rumah, lari nanti istrinya. Paham toh? Nah, ya, dibagi waktu untuk melayani suami, untuk bekerja, untuk beraktivitas. Yang ke-8, buatlah muzakarah 6 sifat para sahabat sepekan sekali. Buat ya. Ini pun nanti asrama buat saja. Buat nanti ingatkan abang-abang kelasnya atau yang amir asrama, buat muzakarah 6 sifat di asrama tersebut sepekan sekali. Kemudian muzakarah adab-adab. Oh, adab tidur kita bahas malam nih. Baca adab tidur. Adab baca Quran, adab masjid, adab pakai pakaian, adab masuk kamar mandi, adab masuk rumah, adab perjalanan. Ya, adab taklim wa ta'lum dibaca. Nah, biar nanti adabnya semakin sempurna. Ya. Yang ke-9, mengadakan halaqah Al-Qur'an dan pengajian sekali dalam sepekan dalam rumah bersama kaum keluarga kita. Buat halaqah Al-Qur'an, dicek bagaimana ada bacaanmu, udah berapa juz hafalannya, udah Iqra berapa kalau masih kecil-kecil, udah juz berapa bacaannya hari ini, udah berapa juz satu bulan khatamnya, setahun berapa kali, minimal 2 kali khatam. Insya Allah nanti kalau kita buat itu, Allah subhanahu wa ta'ala jaga rumah kita. Allah subhanahu wa ta'ala mangqala rabbuna Allah, siapa berkata Tuhan kepada Allah, tumastaqamu, mereka kata nazalul malaikat, Allah turunkan malaikat menjaga tersebut. Wala yakhaf wala khawatir kena bencana musibah. Tidak akan bersedih hati orang yang menghidupkan amalan sunnah dalam tidak akan banjir bandang, tidak akan tenggelam rumah tersebut. Allah hindari. Sudah datang yang baru tadi belum?
dilanjut datang sampai mengaji. Mudah-mudahan sampai yang kita amalkan, mudah-mudahan tiap hari kita sampaikan biar apa nih di daerah Ketambi sana hampir seluruhnya di pinggir jalan tuh hancur rumah orang, masih hanyut belum dapat ya. Berbagai macam daerah, apalagi banyak hancur daerah Sibolga, daerah Sumatera Utara, masya Allah, daerah Padang lagi ya, hancur lebur kan. Daerah bawah sana juga ya sedang Allah uji dengan banyak rumah-rumah yang hanyut, banyak rumah-rumah yang hanyut. Kita doakan supaya kita buatkan amal dakwah di masjid. Insya Allah nanti Allah hindarkan marah bayi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Gujari laporan sudah datang? Tangan. Tangan sunnah. Ya mengetuk pintu ke pintu tadi laporannya. Pak, tangan. Duduk Pak. Kami telah mendatangi 11 orang. 11 orang. Bagaimana keadaannya? Tidur. Lagi tidur? Sehat semua? Kok 11 orang tidur sehat? Inilah yang mengundang bencananya. Orang sholat dia tidur, nggak boleh ya. Bangunkan masing-masing asrama, bangun, nggak usah dalam masing-masing. Bangunkan, jangan tidur. Nanti datang bencana menimpa keluarga, menimpa ya daerah kita gitu. Jangan tidur waktu sholat, bangunkan. Terus apa lagi, ada yang sakit nggak? Sehat semua. Ya. Terus apa sampaikan? Yang mengajak sholat 5 waktu berjamaah mengadakan ta'lim di masjid. Jabatan Allah. Insya Allah. Selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang sampai tadi niat kita amalkan agar mengamalkannya, dakwahkan lagi kepada ahli keluarga, tangga, sahabat kita, dan kita dakwahkan ke sholat insyaallah. Insyaallah kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host Quran ambil Qurannya, membaca Quran juga salah satu menghindarkan bencana musibah malapetaka ya. Membaca Quran dalam pertama sholat, dalam sholat ada baca Quran menghindarkan bencana. Yang kedua membaca Quran di luar sholat menghindarkan bencana. Membaca Quran di luar sholat lebih baik daripada berzikir bertasbih. Berzikir bertasbih lebih baik daripada berinfak berwakaf bersedekah. Berinfak berwakaf bersedekah lebih bagus dari berpuasa. 5 hal inilah bisa menjadikan bencana musibah malapetaka. Pun hubungan untuk saya berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Terus Quran. Allahumma ftah alaina masaka wansur alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihan. Allahumma kama ahsanta wal wa ahsin khulqi. Masya Allah. Haji kita minta sama Allah apa petunjuk Allah. Nah, kejadian berapa hari ini kepada Allah. Allah beri petunjuk yang ayo ikhlas. Dan jadi siapa yang membaca Quran, kemudian memahaminya, kemudian menyebarkannya, mendakwakannya, mengajar tidur, 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 bukan bukan kenabian, ya. Bersuara. Pekan seperempat halaman hafal, 2 pekan setengah juz, 1 bulan 1 juz, setahun 10 sampai 12 juz. Abang-abangnya udah ada yang 1 tahun setengah 30 juz hafal, ada yang 3 tahun setengah, ada 2 tahun setengah, ada di berarti masing-masing yang kita mau.
Sholat, terus ini sana. Belum ngaji lagi lah. Ayo coba sholat terus. Puji Allah, apa kita baca ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjadikan membuka surah As-Saffat itu yang bersab-sab yang dibuka milik Allah ayat 120. Fakadzabu fa innahum lamuhtarun. Tetapi mereka mendustakan Nabi Ilyas, mendustakan agama, mendustakan para nabi, para rasul. Tetapi mereka mendustakan Nabi Ilyas, maka sungguh mereka akan diseret ke neraka. Ya. Di sini gambarannya berapa musibah yang datang karena kita mendustakan agama Allah. Tidak suatu berjamaah mau bisa mengaji agama, mengaji mudah. Tidak suatu berjamaah mau bisa mengaji agama, mengaji mudah tidak mau. Ya, neraka. Tidak bisa sumber makanan sampai ke kampung kita, terisolir, maka bak neraka kelaparan kata satu seorang kita yang mengalami peperangan. Tapi jangan illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang sucikan dari dosa. Orang yang mengamalkan agama, orang berdakwah suci dari dosa, akan mengalami musibah bencana. Salamun ala Yasin, dan kami abadikan untuk Ilyas pujian-pujian di kalangan orang-orang yang datang. Orang mengikuti Nabi yang Rasulnya, Allah datangkan pujian-pujian, Allah datangkan kedamaian, ketentraman. Tidak kena musibah malapetaka. Walaupun di lingkungan daerah itu lagi melanda banjir bandang, lagi melanda bencana musibah, tapi mereka daerah mereka luas. Inna kadzalika najzil muhsinin. Salam sejahtera kepada Nabi Ilyas. Salam sejahtera. Salamun ala Yasin. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Gambarannya bagi orang yang ikut Nabi Rasul, Allah akan mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Tapi bagi orang yang membangkang Nabi dan Rasul, Allah datangkan musibah bencana malapetaka kepada negeri-negeri mereka, kampung-kampung mereka. Sama Bang Dami itu ya, sekarang ya. Henry, sama Bang Dami, sama Bang Dami. Kadzalika kadzalika najzil muhsinin. Selamat sejahtera bagi Nabi Ilyas. Demikianlah kami beri balasan kebaikan bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau orang buat baik, beramal soleh, Allah pasti balas kebaikan. Orang buat buruk, yang beramal buruk, maka Allah balas dengan musibah bencana dan keburukan. Jadi betul, apalagi musibah yang melanda. Innahu min ibadinal mu'minin. Sungguhnya Nabi Ilyas dan orang-orang yang beramal soleh itu, dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Wa inna Lutan laminal mursalin. Sungguhnya Nabi Lut benar-benar termasuk adalah orang soleh, termasuk ialah orang-orang soleh. Dan sungguhnya Nabi Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Wa inna Lutan laminal mursalin. Sungguhnya Nabi Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idh najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. Ya, ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. Dari ayat ini kita bisa beriktibar.
mengikut Nabi Lut walaupun terkena bencana negerinya atau kampungnya. Tapi Allah SWT, ingatlah ketika kami telah mengamankan dia dan pengikutnya semua. Yang ikut Nabi, yang ikut Rasul seperti kisah ini, kisah Nabi Lut ini Allah samakan. Tapi enggak mengikut, melenceng, bahkan istrinya pun tidak mengikut balik ke negeri tersebut, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Ini kejadian yang sedang kita landai. Enggak ikut Nabi dan Rasul. Ikut Nabi dan Rasul itu ya pakaiannya, dakwahnya, belajar mengajar agamanya, sholat berjamaah di masjidnya, itu mengikut Nabi dan Rasul. Kalau kita ikut, ini datang bencana kepada kita. Illa ajuzan fil ghabirin, kecuali orang-orang, kecuali seorang perempuan tua, istrinya Nabi Lut. Istri Nabi Lut pun kalau nggak ikut bisa hilang, bisa binasa. Kecuali seorang perempuan tua, itu istri Nabi Lut, bersama-sama orang yang tinggal di kota, nggak mau ikut hijrah ke Nabi, nggak mau ikut, tinggal di kota, mau bermaksiat, Allah hancurkan. Tsumma dammarnal akhirin, yang nggak ikut arahan Nabi Rasul, nggak ikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ini dia. Tsumma dammarnal akhirin, kemudian kami binasakan orang-orang yang lain yang nggak ikut Nabi dan Rasul. Ya. Adalah masa Tuhan, bagi menghancurkan orang-orang yang lain. Wa innakum latamuruna alaihim muslimin, wa innakum latamuruna alaihim muslimin. Seperti kejadian yang melanda Bajabanan waktu subuh. Juga Allah jelaskan musibah yang menimpa kaum Nabi itu waktu subuh. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi, waktu subuh, musbih waktu subuh. Dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas kota Nabi itu, bekas-bekas mereka itu pada waktu pagi atau pada waktu subuh. Bencana tentang waktu subuh dan kalau Mekah menjelaskan melalui kota tersebut di waktu subuh, waktu pagi. Demikian bencana kemarin menimpa Mandir Bandar waktu orang sedang asik tidur waktu subuh. Seolah kita berjamaah subuh semuanya, maka selamatlah kita semuanya. Nikmatkan waktu subuh karena Allah SWT akan bencana itu waktu subuh. Hei, baca Qurannya, dia bercerita ngobrol, hafalkan lah. Wabillaili afala taqilun, dan waktu pada malam hari, maka mengapa kamu tidak mengerti? Bencana itu bisa datang di waktu pagi atau di waktu malam. Sering kita lihat bencana itu datang di waktu malam, ada Isya, ada jam 11 malam, jam 1 malam, jam 2 malam, ada waktu subuh. Ya, mengerikan sekali kejadiannya. Wa inna Yunus lamina mursalin, dan sungguh Yunus, Nabi Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Id abaqa ilal fulkil mashhur, id abaqa ilal fulkil mashhur, adalah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Fasama wa kana minal mudahadin, kemudian dia ikut dalam diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian tersebut. Wa alqat
والتقمه الحوت وهو مليم. Maka dia ditelan oleh ikan besar. Kemudian dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Lari dari dakwah, nggak mau dakwah, telan ikan. Kalau kita nggak dakwah, ditelan mara bahaya musibah. Ini ikan ini ibaratnya mara bahaya musibah, bencana 3 kegelapan. Seperti kemarin tuh datang bencana malam gelap gulita, kemudian dalam rumah gelap gulita, kemudian bantuan nggak datang. Ini 3 kegelapan juga nih yang dilanda oleh apabila datang bencana musibah kecelakaan, listrik mati, kita pun mengalami kegelapan juga. Nabi Nuh begitu, ditelan kegelapan ikan karena lari daripada Allah. Demikian juga kalau kita tinggalkan dakwah kita, maka dia akan menelan rumah-rumah kita itu banjir bandang, air meluap. Ditelannya tuh, maka supaya kita nggak datang musibah lagi, buat dakwah, buat menguatkan agama yang sempurna, hidupkan sunnah, maka nanti kita bicara musibah. Walaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi, kalau kita dalam masalah dan musibah seperti banyak berzikir, banyak bersifar dan bertobat. Dan kita dalam masalah ini Allah gambarkan seperti ikan yang besar itu, masalah besar. Banjir ini Allah gambarkan ini pada Nabi Nuh seperti ikan yang besar. Walaupun Nabi Nuh berutuh ikan yang besar, kalau kita sekarang ini adalah banjir musibah kita terancam dari ketakutan bencana itu, ikan besar yang akan menelan kita, besar yang akan menelan kita. Ya. Apabila Nabi Nuh, maka sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang baik berzikir, bertasbih kepada Allah SWT, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kalau bertasbih dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kalau kita nggak berzikir, beramal soleh, menguatkan dakwah, nanti musibah nggak akan hilang daripada kita, akan terus kita dapat musibah sampai di kiamat. Allah. Labida fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Apabila dia tidak berzikir dengan Allah, maka Allah SWT akan buat dia tinggal dan begitu sampai di bangkit. Wa nabadnahu bil a'ra'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke darat yang tandus dan dia dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit karena takut cukup bersih dia 44 malam tak boleh makan. Wa anbatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. Kita tumbuhkan seperti buah semangka. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Dan utus dia kepada 100.000 orang ataupun lebih orang. Jadi jemaah Nabi Nuh itu 100.000 orang atau lebih yang ikut kepada dia. Fa'amanu famatta'nahum ila hin. Kemudian dan kami putus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Karena beriman kepada Rasul,
Allah anugerahkan kehidupan dan kenikmatan, anugerah dan kenikmatan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi dan Rasul yang beriman dari kepada Nabi Yunus. Demikian juga kalau kita mengikuti Nabi dan Rasul, Allah SWT akan hidupkan kita dalam kenikmatan dan kesejahteraan. Amin. Kami minta untuk saya mengamalkan agama Islam. Insyaallah. Majelis wa